pada video kali ini saya akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Apa saja sih sifat koligatif larutan itu? Nah, kali ini mari kita bahas tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, dan yang keempat tekanan osmotik. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat pelarut maupun jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Tapi sebelum kita mempelajari tentang sifat koligatif larutan, kita harus tahu dulu nih, apa itu molaritas, dan praksimol. Molaritas yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan yang dilambangkan dengan M besar. Molalitas yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut, dilambangkan dengan M kecil. Dan yang terakhir adalah praksimol. Praksimol adalah jumlah mol suatu zat terlarut atau pelarut dalam jumlah mol total larutan yang dilambangkan dengan X. Sifat yang pertama yaitu penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Jika ke dalam suatu pelarut ditambahkan zat terlarut, maka partikel zat terlarut akan menghalangi partikel pelarut untuk berubah menjadi uap. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap. Nah, di sini ada 2 keadaan, yaitu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit rumusnya adalah delta P sama dengan P0 dikurang P. Delta P sama dengan XT dikali P0. Delta P sama dengan NT per NT tambah NP dikali P0. P sama dengan XP dikali P0 sama dengan NP per NT ditambah NP dikali P0. Nah, sedangkan larutan elektrolit rumusnya adalah delta P sama dengan XT dikali P0 dikali I. Delta P sama dengan NT per NT plus NP dikali P0 dikali I. P sama dengan XP dikali P0 dikali I. P sama dengan NP per NT plus NP dikali P0 dikali I. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah pengeringan dan pembentukan garam pada lautan mati, pembentukan kolam renang apung, dan mendapatkan benzena murni. Yang kedua yaitu penurunan titik beku atau bisa ditulis dengan delta TF. Titik beku adalah suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Suatu cairan dapat membeku di suhu 0 derajat Celcius. Ingat, adanya delta P menyebabkan titik beku larutan lebih kecil dari titik beku pelarut. Delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Delta TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurang TF larutan. TF larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurang delta TF. Rumusnya adalah jika larutan non-elektrolit, delta TF sama dengan M dikali KF. Jika larutan elektrolit adalah delta TF sama dengan M kali F kali I. TF larutan sama dengan TF0 dikurang delta TF. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah mencairkan salju dengan garam dapur, penggunaan zat anti beku pada minyak kelapa, dan penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Sifat yang ketiga yaitu kenaikan titik didih atau bisa ditulis dengan delta TB. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan lebih kecil dari tekanan udara luar, tekanan di atas permukaan cairan. Ingat, delta P larutan sama dengan titik didih luar lebih besar dari titik didih pelarut. Delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. TB larutan sama dengan delta TB ditambah TB pelarut. TB larutan sama dengan delta TB ditambah 100 derajat Celcius.
Rumusnya adalah jika larutan non-elektrolit, maka delta TB sama dengan M dikali KB. Jika larutan elektrolit, maka delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. TB larutan sama dengan TB0 dikali delta TB. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan panci presto, penyulingan gula, dan penambahan garam saat memasak. Sifat yang terakhir atau sifat yang keempat yaitu tekanan osmosis atau bisa ditulis dengan P. Tekanan osmosis adalah tekanan hidrostatis yang dihasilkan dari proses osmosis yang menahan merebasnya molekul-molekul pelarut. Peristiwa osmosis adalah proses merebasnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat, atau dari pelarut murni ke suatu larutan. Rumusnya adalah jika larutan non-elektrolit, maka P sama dengan M dikali R dikali T. Jika larutan elektrolit, maka P sama dengan N dikali R dikali T dikali I. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah, proses yang terjadi di dalam mesin cuci, dan pemisahan zat beracun dalam limbah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa membantu. Terima kasih.